nggak ngerti agama, disuruh ngaji datang, enggak, gue nggak mau ngaji, nggak bisa gue. Ngaji, itu emak lagi sekarat, akhirnya dia ngaji pakai terjemah, ya kan? Terjemah tulisannya Latin dari kiri ke kanan. Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Ya Asin, ya Asin. Emaknya kagak jadi mati, matanya langsung mendelik. Emaknya ngomong lagi, tambahin air, tambahin air. Dia kira sayur kali, ya asin, ya asin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah, begitu banyak yang hadir, wabil khusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Kiai Haji Mustafa Mugni MA selaku pimpinan Pondok Pesantren Perpaduan Darul Mugni Al-Maliki beserta istri dan seluruh keluarga besar beliau. Kita doakan bersama senantiasa beliau diberikan selalu sehat walafiat. Amin. Amin apa? Ya Allah, amin pakai disuruh. Doakan guru kita senantiasa sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Mugni Al-Maliki dan seluruh para dewan guru, para asatidz, para ustadzat dan seluruh jamaah, wabil khusus adik-adikku santri, putra dan putri, dan juga yang hadir para wali santri dan seluruh para penonton yang menyaksikan live streaming YouTube pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang pada menyaksikan live senantiasa sehat afiat, dan yang terpenting bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan sempurna. Alhamdulillah kita banyak mendengar nasihat-nasihat yang sangat berharga dari mubaligh kita, penceramah kita, sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz AA Jupri Rustandi MM, MBA, MBG, apa lagi bro? Banyak beliau. Mudah-mudahan kita doakan sehat afiat. Saya makmuman saja sama beliau, ini enggak ceramah, ini muhadoroh, latihan pidato, ini juga enggak ceramah karena di depan para calon-calon ulama besar semua. Saya cuma kultum aja. Kultum itu kepanjangan dari kuliah tunggu makan, insya Allah. Doa yang kita panjatkan malam ini kesemuanya itu pahalanya sampai untuk para almarhumin wal marhumat, dan beliau semua senantiasa Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan.
Amin ya rabbal. Adik-adikku sekalian, bicara masalah haul, Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, beliau bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa. Apa kata beliau? Orang itu kalau sudah nggak ada akan menjadi cerita buat orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum wal maghfurlah guru besar kita Abuya Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Maki, dan juga almarhum wal maghfurlah engkong guru Mugni dan seluruh almarhumin yang kita haulkan malam ini, beliau sudah meninggalkan kita. Dan ternyata beliau sudah meninggalkan cerita-cerita kebaikan buat orang yang ditinggalkan. Termasuk malam ini kita mendapat cerita kebaikan-kebaikan almarhumin wal marhumat. Maka ketika ada orang yang sudah meninggal dunia, maka kita yang masih hidup disuruh uzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan, ingetin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Enggak boleh orang yang sudah meninggal dunia kita omongin kejelekannya, enggak boleh. Kecuali yang meninggal, yang mati orang kafir. Kalau ada orang kafir mati, boleh kita omongin kejelekannya. Mana contohnya? Fir'aun. Kan dia kafir kan, boleh tuh kita omongin kejelekannya. Bahkan tertulis di Al-Quran kelakuannya kagak bener, ya kan, ya kan, ya kan. Iya, makanya supaya jadi pelajaran, jangan sampai lagu kita, gaya kita kayak Fir'aun. Makanya dimumiin tuh, diabadikan. Jangankan kelakuan Fir'aun, namanya aja orang nggak mau make. Saya belum pernah kenalan, nama lu siapa bang? Fir'aun, belum pernah. Sampai namanya aja orang ogah pakai. Tapi kalau dia mukmin, dia beriman, dia meninggal dunia, nggak boleh kita omongin kejelekan-kejelekannya. Kenapa? Macan mati ninggalin belang, gajah mati ninggalin gading, dan kita semua yang hadir malam ini meninggal dunia pengen meninggalkan kebaikan-kebaikan yang dikenang oleh anak, cucu, menantu, keluarga. Banyak sudah kita lihat cerita-cerita kebaikan orang-orang yang terdahulu. Saya punya guru almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri pondok pesantren Az-Ziyadah Kampung Tanah 80 Klender Duren Sawit Jakarta Timur Indonesia. Beliau wafat tahun 1994, sampai hari ini nama beliau dikenang. Bahkan santri, jamaah, murid nggak pernah lepas mendoakan beliau. Makamnya rameh diziarahi orang, dikenal dengan Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, dikenal Muallim Zayadi. Beliau satu angkatan dengan almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, pendiri pondok pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Beliau wafat tahun 1992.
almarhum wal maghfurlah Ki Haji Abdullah Syafi'i, almarhum wal maghfurlah Ki Haji Thohir Rohili, almarhum wal maghfurlah Ki Haji Mukhtar Tabroni, almarhum wal maghfurlah Al Habib Ali Kuitang, dan begitu banyak masih ulama-ulama yang kita kenal, bahkan sampai sekarang generasi apapun kenal dengan nama-nama orang yang tadi kami sebutin. Itu semua menjadi pelajaran ilmu buat kita. Kita meninggal dunia meninggalkan cerita yang baik buat orang-orang yang kita tinggalkan. Bikin cerita yang baik-baik. Nih sekarang santri semuanya kita yang hadir di sini, kita semua lagi bikin cerita. Buat apa? Buat orang yang kita tinggalin, maka bikinlah cerita yang baik-baik. Nah malam ini kita lagi yang masih hidup lagi bikin cerita. Kita kenang kebaikan-kebaikan almarhumin wal marhumat. Apalagi kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Orang sekarang kebanyakan begitu. Ustadz, emang ada dalilnya roahan? Pak Ustadz, emang acara roahan itu ada dalilnya? Lah ada. Bulan Sya'ban itu sama panggilannya bulan roah. Kenapa dikatakan roah? Karena asal katanya arwah. Ini kesempatan kita ngirimin doa memasuk bulan Ramadan. Kenapa? Rasulullah mencontohkan ketika datang masuk bulan Sya'ban, beliau datang ziarah ke makam ke Baqi, pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat kedua tangan beliau. Apa yang beliau baca di situ? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman surgamu. Maka kesempatan yang masih hidup, roahan adalah tradisi ngirimin doa buat orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka yang sudah tiada itu ngelihat kita, kita nggak ngelihat mereka. Maka ketika datang ziarah kubur, kita rame-rame satu keluarga ke makam, ke TPU, ke pemakaman, ke kober, kita angkat tangan kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu para penghuni kubur dengar kita jawab, beli salam, makan jawab semuanya waalaikumsalam. Itu para penghuni kubur jawab. Cuman kita yang ziarah kagak denger mereka jawab salam kita. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Engkongnya nyaut dalam kuburan, waalaikumsalam ji, lu nyampe. Bu Allah bu, itu langsung udah tasbih ampar-amparan kita. Surat Yasin loem habis sudah pada sobek, udah acak-acakan, sendal jepit udah putus, ngibrit kita lari. Kenapa? Ada penampakan. Maka malam ini yang kita haulkan girang dan gembira mendapat kiriman doa. Apalagi santri yang seorang mujahid, pejuang, nih doanya dikabul semuanya luar biasa. Doaul arba'in kad doail wali. Doanya 40 orang yang berkumpul seperti doanya wali. Ribuan yang kumpul apalagi. Hataman sudah hampir lebih berapa guru? 58 kali hataman Al-Quran. Masya Allah, girang gembira. Emak bapak kita yang udah pada meninggal dunia, engkong kita dalam kubur senyum girang dapat kiriman doa. Ini merupakan tanda bakti, ciri anak-anak yang soleh. Datang doain orang tua. Apalagi kalau ngomongin orang tua yang udah nggak ada bu. Maka manfaatnya haul apa? Pertama, manfaatnya haul itu bermanfaat buat orang yang dihaulkan. Dapat kiriman doa, mereka girang dan gembira. Kenapa? Orang yang meninggal dunia kayak orang dalam lagi tenggelam di laut. Orang kalau tenggelam di laut itu lagi cengap-cengap, lagi tenggelam, dikasih duit 2 karung kagak bakal mau, dikirimin pulsa nggak bakal mau, ya kan, ya kan? Yang dia mau apa? Ban mobil yang udah dikompak, kasih pelampung, girang dia. Sama orang meninggal dunia itu, apa yang ditunggu?
doa dari anak, saudara, keluarga, teman-temannya. Nih guru kita, orang tua kita, girang dan gembira dapat pahala, kiriman pahala dari kita, kiriman doa dari kita. Mereka senang dan senyum di dalam kubur. Jangan pernah kita kecil hati ngurusin orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini pelajaran buat santri-santri. Ada orang kampung saya, Bang, bapaknya mati, tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7. Pas malam ke-6 dia lagi curhat aja sama saya. Ya Allah, Tad, pala puyang bat ini begadang mulu tiap malam. Ya Allah, tahlil mana duit keluar mulu ini. Iluh, begitu besok malam ke-7 lagi, mana ongkosnya belum kelihatan. Lagian aki-aki pakai mati tuh, kata dia. Saya bilang, lu baru 7 malam ngurusin orang tua lu, gadangin orang tua lu. Lah lu berapa tahun diurusin? Jasa emak bapak kita, kumpulin semuanya harta yang kita punya. Kumpulin harta sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua. Kagak bakal ketebus. Jangan macam-macam sama orang tua. Apalagi yang namanya emak kita. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Bener? Emak ngomong, Neng, nah, emak memang ngelahirin sakit. Sakit ngelahirin, pilihan antara hidup dan mati. Tapi ada yang lebih sakit lagi selain melahirkan. Apa itu? Ketika seorang anak membentak seorang ibunya, itu hati emak sakit, lebih sakit daripada melahirkan. Jangan macam-macam sama emak. Ayo dah. Emaknya sayangnya luar biasa. Yang namanya emak punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emak lagi enak-enak makan, anaknya nangis, dia tinggal makanannya. Apa yang dilakuin? Dilihat, ya Allah, anak gua deh, mana wangi banget tainya. Ya Allah, dicebokin dulu sama emak. Habis cebokin selesai, dilanjutin makannya. Enggak pakai cuci tangan lagi. Ya Allah, emak tuh hebat banget. Masya Allah, sayangnya luar biasa. Anaknya sakit, emak pakai ngomong. Apa yang diomongin, Neng? Jangan Neng yang sakit, biar emak yang sakit. Emak. Tuh, makanya orang tua kita pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa prinsip orang tua kita? Tong, bapak lu cuman tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuman jadi RT, lu jadi camat. Bapak lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin bapak lu pala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Nih, jangan malas-malas belajar. Bapak kita di rumah, ayo, pala jadi kaki, kaki jadi pala, berangkat gelap, pulang gelap. Kaya kagak, utang banyak. Buat siapa? Nita hadus bin nikmah. Babe, almarhum bapak saya itu mondokin saya dulu. Ya Allah, Bu, ternyata ketika liburan sekolah, liburan mondok, pulang mau balik ke pesantren, kita ngomong, Mbak, besok udah waktunya balik ini ke pesantren. Ya dah, kapan? Pagi, Mbak. Ya udah, tungguin. Ternyata bapak dari pagi berangkat keluar, pulang zohor. Besok aja ya, Tong ya, pulangnya. Kalau enggak ntar sore ya. Pergi lagi, ternyata kita nungguin. Pergi lagi jalan, ternyata nyari duit. Akhirnya ibu nyari duit buat pinjaman pulang, balik ke pondok sampai segitunya. Kenapa? Karena emak bapak kita ngomong prinsipnya, lu anak gua jangan sampai kayak gua. Nih, jangan macem-macem sama orang tua. Ayo dah, ayo dah. Ya Allah, luar biasa. Sehebat-hebatnya emak-emak ada capeknya. Bapak yang tampil bantuin orang tua laki kita. Punya anak tengah malam
masih melek aja. Emaknya udah capek banget neng, tidur apa neng? Emak udah ngantuk banget ini, masih melek aja lu neng. Ya Allah, bapak lu kemana sih ya bapak lu? Ya cari lakinya bang, lu apa bang orang laki? Akal lu banyak ini, takut-takutin kayak bocah biar tidur. Tuh, bapak kita tampil akalnya banyak, bapak keluar rumah sambil ngempet di pojokan jendela. Nongkrong. Emak kita ngomong, tidur neng ya, ada anjing di samping tuh. Akhirnya anaknya tidur ketakutan tuh, padahal bapaknya dianjing-anjingin sampai segitunya. Orang tua korban buat anak. Ayo dah, jangan macem-macem sama orang tua. Sehebat apapun seorang anak, dengerin, anak biar kata hebat banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SH, MM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarrom banget, disebut kiai, disebut mubaleg, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah, udeng-udengnya kayak ban Vespa, sorban nyengser, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, sedekahnya juga paling banyak, tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini kalau ceramah lapar emang begini, orang lapar disuruh ceramah ya begini deh. Ya kan. Artinya jangan pakai macem-macem sama orang tua. Nih kadang-kadang kita pada salah kaprah, ziarah kemana aja nyampe. Mohon maaf dah, ziarah kemana aja nyampe, nyewa bus, ngutang-ngutang dilakonin. Ya kan, ke Keramat Anu motong kambing sampai 5. Wah, emaknya masih hidup, boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok, yang berak kapuran, boro-boro dipotongin, najong banget dah. Ustaz ngedoyan ziarah, lah saya juga doyan ziarah, tapi sebelum ziarah kemana-mana emak sama bapak dulu, benar? Nih jangan macem-macem orang tua. Ayo dah, lihat orang tua dulu, didik anak, agamanya mantep, akidahnya kuat. Ingat jadinya sama orang tua, jangan harap nanti kita semua meninggal dunia didoakan sama anak keturunan kita, kalau sekarang aja kita enggak mau doain orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ayo jangan macem-macem. Ayo. Orang-orang tua kita luar biasa. Lihat orang tua dulu, anak banyak nggak ngerasa susah neng, nggak ngerasa susah. Anaknya 13, 15, semuanya bisa ngaji, bisa baca Quran, luar biasa. Makanya saking kebanyakan anaknya, akhirnya yang bontot kesian banget, belajarnya rada kurang, ongkosnya udah cekak, udah habis, enggak, akhirnya itu bocah disiapin satu, disisain bego. Tuh, anak ke-13 ya sisain atuh bego. Bego tapi bener, daripada pintar nggak bener, bagusan bego bener. Dibeliin motor dia nggak mau, diajak jalan-jalan ke mall dia nggak mau, tuh si bego. Kan temennya nggak ngatain dia, bego lo dibeliin motor nggak mau, biarin gue sih ngekatain bego, nggak apa-apa gue mah, yang penting kalau disuruh emak gue berangkat ke warung, gue berangkat tuh belanja, tuh si bego, ya kan? Emaknya sakit perut diborain balsem depan belakang, ya Allah, itu si bego lagunya. Emaknya sampai kepanasan, panas neng, panas. Emaknya ngomong panas, diambilin payung. Bego. Tapi bisa ngaji, bisa baca Quran. Pas emaknya lagi sakaratul maut, dia baca Yasin tuh, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Si bego. Daripada anaknya yang keluar negeri, sekolahnya di Amerika, di Jepang, nggak bisa baca Quran, nggak ngerti agama, disuruh ngaji datang, enggak, gue nggak mau ngaji, nggak bisa gue, ngaji, itu emak lagi sekarat, akhirnya dia ngaji pakai terjemah, ya kan, terjemah tulisannya Latin dari kiri ke kanan, Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak, ya Asin, ya Asin, emaknya kagak jadi mati, matanya langsung mendelik.
Emaknya ngomong lagi, tambahin air, tambahin air. Dia kira sayur kali, ya asin aja. Nih, ayo anak-anakku, adik-adikku sekalian, belajar yang rajin, terus istiqomah, jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Nih kita di sini bisa jadi orang, nanti jadi manusia manfaat. Insya Allah jasa orang tua, jasa guru kita jangan pernah kita lupain. Pengen dapat ilmu manfaat, jangan pernah kita lupain jasa guru, jangan pernah kita kualat sama guru. Berapa banyak orangnya ilmunya banyak, duitnya banyak, ilmunya banyak, waktu di pesantren dia hebat, cerdas, baca Qur'annya, baca kitabnya luar biasa, tapi selalu meremehkan gurunya, dia meremehkan orang tuanya, meremehkan orang lain, nggak ada manfaatnya. Almarhum wal magfurlah Abu Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, guru saya pernah bilang, apa kata beliau? Nyari ilmu itu susah, lebih susah lagi mendapat ilmu yang manfaat. Nyari ilmu susah, susahan lagi jadi ilmu yang manfaat. Maka kalian nih dicetak sebagai generasi penerus ke depannya agar apa? Agar imannya kuat, akidahnya kuat, agamanya kuat. Orientasi pendidikan sekarang, mohon maaf para orang tua, wali murid, para santri ya, pendidikan kurikulum kita di negeri kita hanya banyak berorientasi pada pengisian otak. Otak anak kita diisi supaya pinter, bisa internet, bisa matematika, bisa fisika, bisa ilmu umum lainnya, tapi agamanya kosong, imannya dangkal. Maka banyak terjadi, muncul sekarang orang cuma pinter doang, cuman enggak bener. Pinter doang, cuman enggak bener. Itu yang pada ditangkepin nama KPK emang orang geblek, orang pinter. Sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler, banyak banget S, makanya beku. Kenapa? Agamanya kosong. Almarhum Bapak B.J. Habibie, mantan presiden kita, pernah berkata, apa kata beliau? Anak kita otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Maka Darul Mughni Mustafa ini, Darul Mughni Al-Maliki ini merupakan apa? Inilah wadah untuk mencetak anak-anak kita yang pinter, yang berintelektual, tapi berlandaskan agama, etika dan moral agama yang ditanamkan lebih kuat. Mantap. Keprok tangan lagi ya. Nih, masya Allah, beruntung kita bang, mondok di pesantren. Di sini diatur, diajarkan mandiri, diajarkan dewasa, diajarkan kebersamaan, diajarkan kasih sayang. Bukan hanya sekolah belajar doang, ilmu yang lainnya, tapi ilmu etika, ilmu adab diajarkan di pondok pesantren. Jangan kecil hati, wali santri, bapak ibu semua. Jangan kecil hati kalau anak kita masuk ke pesantren. Jangan pakai ngomong, Ustadz anak saya masuk madrasah, ntar keluar jadi apa? Jadi orang. Nggak mungkin jadi kebo. Ya kan. Iyalah. Apalagi masukin ke pesantren. Tadi anak-anak kita tampil semua. Hei, kalian punya bakat semua yang terpendam. Ayo jadi pemuda yang kreatif, agamis, dinamis. Begitu mestinya. Ustadz, kayaknya bakat saya nih suara nih. Suara saya enak nih. Latihan baca Quran, qori. Qori lah zaman audisi, silakan latihan terus. Ula doang, sebut aja ulaika gitu, jangan ula lah, ngeri, ambil balok gede gitu ula. Makanya jadi qori, latihan dulu, bangun tidur sebelum minum duduk. Kaget kata emak kita, ngapa tong lu diantup kalau jengking? Aja lah latihan. Pak Ustadz, saya kan kayak bakatnya di pidato ini, latihan pidato, audisi, muhadharah luar biasa. Dulu Bang Tile ini latihan dulu kalau mau ngikut lomba pidato di depan kaca latihannya.
Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat hadirin, hadirat hadirin, hadirat hadirin, celana melorot benerin, begitu latihan dulu. Hadirat hadirin, hadirat hadirin. Wah, kalau santri keluar dari pondok pesantren Darul Mughni Al Maliki jadi orang yang sukses, terus dia Allah kasih jalan jadi pejabat, sambutannya juga enak. Kalau pejabat yang ngaji, yang ilmunya ada, yang jebolan pesantren, paseh, assalamualaikumnya aja paseh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pejabat. Coba yang nggak ngaji, bu, sambutannya parah, beri salam aja juga nggak paseh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, assalamualaikum warahmatullahi lah. Lah, latihan. Assalamualaikum aja juga macem-macem. Ada assalamualaikumnya qori, ada assalamualaikumnya penceramah, ada assalamualaikumnya guru, ada assalamualaikumnya yang lain. Assalamualaikum nih, kalau qori beri salamnya nggak kencang-kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu doang qori. Mau balik lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ada yang assalamualaikumnya nggak jelas. Assalamualaikum. 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 Belum makan Pak. Assalamualaikum. Beda-beda, makanya kita diajarin semuanya. Nih haul yang kita jalanin, kita bikin kegiatan malam ini. Almarhumin wal marhumat girang dapat kiriman doa. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya haul apa? Bermanfaat buat orang yang datang haul. Nih kita semua yang hadir, baik yang online maupun offline, ada semuanya. Ini kan ada yang hadir in, ada hadir out. Di dalam sama di luar, hadir in sama hadir out. Ya kan? Ya kan? Ini semuanya kita hadir di sini, girang dan gembira. Kenapa? Bisa mengingat kembali apa yang telah ditanamkan oleh guru-guru kita, ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Beruntung orang yang datang diingatkan kembali kita bahwa kita semuanya yang hadir di sini pasti bakal nyusul seperti almarhumin wal marhumat yang dihaulkan pada malam ini. Nih kita semua calon-calon jenazah. Jangan kita ngerasa muda, Pak Ustadz saya masih muda, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak. Iya, kadang-kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Ya kan, ya kan? Iyalah, banyak kadang-kadang yang muda berangkat duluan. Bahkan Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Contoh Nabi kita Muhammad jatah cuma 63. Berarti rata-rata kita jatah umurnya 63. Maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Wah, sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Ya kan, ya kan?